Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Hazizul Hakim dengan NIM 21042153. Baiklah, dalam video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan Etika Administrasi Publik materi pertemuan 3 sampai pertemuan 4 dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanoselina SIP MA. Baiklah, pokok pembahasan pada pertemuan ketiga sampai pertemuan 4 ini yaitu yang pertama konsep administrasi negara, yang kedua prinsip-prinsip dasar etika administrasi negara, yang ketiga itu nilai-nilai dasar etika administrasi negara, yang keempat perbedaan etika dengan perilaku aparatur negara. Baiklah, masuk pada materi yang pertama itu mengenai konsep administrasi negara. Etika administrasi negara merupakan suatu bidang pengetahuan tentang ajaran moral dan azas kelakuan yang baik bagi para administrator pemerintahan dalam melaksanakan atau menunaikan tugas pekerjaannya dan melakukan tindakan jabatannya. Bidang pengetahuan ini diharapkan memberikan berbagai azas etis, ukuran baku, pedoman perilaku, dan kebijakan moral yang dapat diterapkan oleh setiap administrator guna terselenggaranya pemerintahan yang baik bagi kepentingan rakyat. Sebagai suatu bidang studi, kedudukan etika administrasi negara untuk sebagian termasuk ke dalam ilmu administrasi negara dan sebagian tercakup dalam ilmu studi filsafat. Dengan demikian, etika administrasi negara sifatnya tidak lagi sepenuhnya empiris seperti halnya ilmu administrasi, melainkan bersifat normatif. Artinya, etika administrasi publik berusaha menentukan norma mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh setiap petugas dalam melaksanakan fungsinya dan memegang jabatannya. Hal tersebut karena etika administrasi negara menyangkut kehidupan masyarakat, kesejahteraan rakyat, dan kemajuan bangsa yang demikian penting harus berlandaskan suatu ide pokok yang luhur. Oleh karena itu, etika dapat melahirkan azas, standar, pedoman, dan kebajikan moral yang luhur pula. Baiklah, masuk kepada pembahasan yang kedua yaitu prinsip-prinsip dasar etika administrasi negara. Terdapat 3 prinsip dasar dalam etika administrasi negara. Yang pertama, prinsip pelayanan kepada masyarakat. Prinsip utama dalam prinsip demokrasi adalah azas kedaulatan rakyat. Azas kedaulatan rakyat mensyaratkan bahwa rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara. Dari sini dapat dipahami bahwa pemerintah ada memang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua itu prinsip keadilan sosial dan pemerataan. Prinsip ini berhubungan dengan distribusi pelayanan yang harus sesuai, tidak pilih kasih, dan relatif merata di seluruh wilayah sebuah negara atau pemerintahan. Yang ketiga itu mengusahakan kesejahteraan umum. Maksudnya adalah setiap pejabat pemerintah harus memiliki komitmen untuk peningkatan kesejahteraan dan bukan semata-mata karena diberi amanat dan dibayar oleh negara, melainkan karena mempunyai perhatian yang tulus terhadap kesejahteraan warga negara pada umumnya. Materi yang ketiga yaitu nilai-nilai dasar etika administrasi negara. Terdapat seperangkat nilai dalam etika administrasi negara yang digunakan sebagai acuan pedoman dalam penyelenggaraan administrasi negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Adapun nilai-nilai tersebut yaitu yang pertama nilai efisiensi, artinya tidak boros, merupakan sikap, perilaku, dan perbuatan birokrasi publik dikatakan baik jika mereka efisien. Artinya, mereka akan menggunakan dana publik secara hati-hati agar memberikan hasil yang sebesar-besarnya bagi publik. Yang kedua, nilai membedakan milik pribadi dengan milik kantor. Birokrasi publik yang baik adalah birokrasi publik yang dapat membedakan mana yang menjadi milik kantor dan mana yang menjadi milik pribadi. Artinya, mereka tidak akan menggunakan milik kantor untuk kepentingan pribadi mereka. Mereka akan menggunakan barang-barang publik hanya untuk kepentingan publik atau kantor. Yang ketiga itu nilai impersonal. Dalam melaksanakan hubungan antar bagian yang satu dengan yang lain, antara orang yang satu dengan yang lain dalam bikin kerja kolektif yang diwadahi oleh organisasi, hendaknya dilakukan secara formal dan tidak pribadi. Yang keempat itu
Nilai marital system. Nilai marital system berkaitan dengan penerimaan atau rekrutmen dan promosi atau promotion. Hendaknya dilakukan dengan menggunakan marital system. Marital system merupakan suatu sistem penarikan atau promosi pegawai yang tidak didasarkan pada hubungan kekerabatan atau patrimonial, melainkan harus didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Nilai yang kelima yaitu nilai responsible. Nilai responsible berkaitan dengan pertanggungjawaban birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Responsibilitas menurut Friedrich merupakan konsep yang berkenaan dengan standar profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator dalam menjalankan tugasnya. Administrator negara dinilai responsif jika pelakunya memiliki standar profesionalisme atau kompetensi teknis yang tinggi. Yang keenam yaitu nilai akuntabilitas. Nilai akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Akuntabel menurut Hatri merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Yang ketujuh yaitu nilai responsivitas. Nilai responsivitas berkaitan dengan daya tanggap dan menangani apa yang menjadi keluhan, masalah, serta aspirasi publik. Birokrasi publik yang baik adalah birokrasi yang responsif, yaitu mempunyai daya tanggap yang tinggi dan cepat menanggapi apa yang menjadi keluhan, masalah, serta aspirasi publik. Materi yang terakhir yaitu perbedaan etika dengan perilaku aparatur negara. Etika dapat dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau yang benar. Menurut Azumardi, etika dipandang sebagai karakter atau etos individu atau kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma luhur. Etika dapat dipahami sebagai sistem penilaian perilaku serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan hak-hak individu, mencangkup syarat dalam cara-cara pengambilan keputusan untuk membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk, serta mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Sedangkan perilaku aparatur negara yaitu merujuk pada tindakan, keputusan, dan perilaku yang diadopsi oleh pejabat atau pegawai pemerintahan dalam pelaksanaan tugas mereka sebagai bagian dari administrasi negara. Serta perilaku aparatur negara lebih berfokus pada tindakan konkret yang diambil oleh pejabat dan pegawai pemerintahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Baiklah, sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi terdapat kesalahan dan kurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.